Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka asy-syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kaji kitab Al-Hikam, dan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kata-kata murid Tiara yang cukup panjang. Ini kaitannya dengan mata batin. Bismillahirrahmanirrahim. Su'aul basirah yushhiduka qurbahu minka. Sinar mata batin itu akan menunjukkan kamu akan dekatnya kamu dengan Allah. Ketika mata batin kita disinari oleh cahaya Allah, maka kita merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ya. Allah dekat dengan kita. Itu kalau cahaya mata batin kita mendapatkan pancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ainul basirah tushhiduka adamaka liwujudihi. Kalau cahaya batin yang bersinar tadi menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dekat dengan kita. Tetapi mata, jadi ada cahaya, ada mata. Mata batin yang bisa melihat, ya, itu menunjukkan kepada kita bahwa ya, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, karena Allah adalah segala-galanya. Bahkan kita ini apa? Dicipta oleh Allah. Wa haqqul basirah, hakikat mata batin, yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Ketika hakikat mata batin kita ada pada diri kita, maka itu akan menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kita ini tidak ada apa-apanya dan tidak ada wujudnya. Luar biasa. Ini pemahaman yang harus difahami. Kita tidak ada dan kita tidak wujud, karena yang hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di quote yang kemarin-kemarin itu, yang nampak di dunia semesta alam ini adalah Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam memahami Islam, agama yang sempurna, yang lengkap, kita mesti menggunakan pendekatan tiga keilmuan, tiga ilmu. Kita sudah mengenal ada yang namanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi yang saya bacakan tadi itu adalah
ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Bagaimana penjabarannya Pak? Supaya gampang saya kasih ilustrasi, gambaran saja. Bapak Ibu pernah mendengar Ka'bah? Ya, saya mendengar. Bapak Ibu sudah melihat Ka'bah? Ya, saya sudah melihat gambarnya. Dari mana? Di YouTube. Dicetak, dipercetakan, digambar, dijual di tempat-tempat jadi kalender. Ketika kita melihat itu namanya baru ilmu, sebatas pengetahuan, informasi. Jadi informasi itu sebatas ilmu permulaan. Saya tahu ada Ka'bah, baru tahu mendengar informasi. Kok tahu dari mana? Dari berita, dari cerita, dari menonton. Itu namanya ilmu yakin, dan itu kita yakini. Itu tingkat pertama, ilmu yakin. Untuk sampai lebih sempurna lagi tingkatan keilmuan kita, maka harus masuk kepada ainul yakin. Bagaimana? Ya kumpulin duit, nanti kita berangkat umroh atau haji. Di sana kita akan menyaksikan langsung seperti apa. Itu namanya ainul yakin, melihat dengan mata kepala langsung. Kita sudah melihat, tapi masih harus ditingkatkan lagi, karena yang melihat saja itu banyak yang tertipu. Oke, putih-putih dikira gula, ternyata garam. Tapi ini yang Ka'bah, contoh Ka'bah itu udah real. Tapi kalau hanya sekedar contoh di luar Ka'bah tadi, kita bisa tertipu. Setelah kita melihat, maka harus ditingkatkan yang berikutnya supaya sempurna keberagamaan kita, yaitu dengan menggunakan ilmu yakin, ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Jadi kalau sudah sampai kepada hakul yakin, itu sudah ilmunya ada, bukti melihat dengan mata ada, nyata, maka bagaimana kita setelah melihat Ka'bah itu rasanya seperti apa batin kita? Maka berbeda Bapak dan saudara sekalian. Orang yang mendengar Ka'bah, melihat, menonton, dengan orang yang datang pasti beda. Tapi yang menonton saja, kalau sampai sesudah nonton, sudah lihat di depan Ka'bah, kok hatinya nggak ada getaran, itu belum masuk namanya hakul yakin. Jadi dia harus merasakan setelah melihat keagungan dan kebesaran Ka'bah itu bagaimana perasaannya. Nah, itulah namanya ilmu. Itu ujung-ujungnya agama yang kita rasakan itu harus dirasakan. Itulah hakul yakin. Ilustrasi yang lebih gampang, setelah tahu mendengar ada informasi, lihat dengan mata kepala, kalau bisa masuk ke dalam Ka'bah, bagaimana rasanya ada di dalam Ka'bah. Maksudnya di dalam Ka'bah mungkin saja masuk ke dalam pintu, dan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Pak Jokowi sudah boleh masuk waktu itu, tapi bagi kita yang tidak mungkin bisa masuk, kita merasakan. Itulah namanya hakul yakin. Jamaah sekalian, itulah mata batin kita yang harus kita asah. Jadi ketika kita sudah sampai kepada hakul yakin, maka lengkap sudah keberagamaan kita, karena kita sudah merasakan betapa nikmatnya ya, yang sudah kita usahakan selama ini. Itulah Bapak-bapak dan saudara sekalian, kesimpulannya adalah mari kita memahami agama ini dengan 3 dimensi tadi, dengan ilmu, dengan kesaksian, dalil, dan yang ketiga merasakannya. Insya Allah
kita coba untuk mencoba membayang-bayangkan bagaimana rasanya. Rasa itu diciptakan, Bapak. Rasa itu diciptakan. Kita mencoba membayangkan, merasakan, itu diciptakan. Maka orang yang tidak halus rasanya, perasaannya, tidak akan pernah merasakan nikmatnya beragama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.